12,9 juta remaja Indonesia yang mengalami masalah mental yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Para orang tua diminta lebih peduli dengan kesehatan mental buah hati mereka. Halo, hai. Kenalkan, nama saya Hani Mercy Kurniasi dari Prodi Geografi Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial. Kali ini kita akan membahas tentang kesehatan mental. Kesehatan mental itu merupakan aspek penting bagi pertumbuhan dan perkembangan seseorang, di mana banyak sekali orang yang meremehkan kesehatan mental. Mereka lebih mementingkan kesehatan fisik dibanding kesehatan mental seseorang. Bagi mahasiswa sekarang, kesehatan mental itu atau rusaknya mental kita itu bisa timbul dari mungkin banyaknya tugas, deadline tugas, kemudian juga mungkin masalah keluarga yang belum sembuh, atau masalah pertemanan dan juga percintaan. Kita tidak bisa menganggap itu hal yang remeh atau yang biasa kita bilang alay, kayak gitu doang, alay kayak apa, atau kita tidak bisa ngejudge orang karena kita tidak tahu masalah yang mereka lewati bagaimana. Kita tahu bahwa banyak sekali masalah-masalah yang timbul bagi mahasiswa. Misalnya dari pertemanan ini contohnya ya, pertemanan orangnya ini susah beradaptasi, kemudian juga dia susah diajak komunikasi sehingga dia tuh menyendirikan dirinya sendiri. Kemudian juga misalnya ucapan kita ada yang salah bagi dia, mungkin bagi kita itu biasa aja, hanya sekedar bercandaan, tapi bagi dia itu adalah kata-kata yang bikin sakit dia sampai dia bisa berpikir berhari-hari sehingga omongan kita itu bisa merusak mental kita. Kemudian juga sebaliknya, misalnya kita yang mempunyai penyakit mental tersebut, kita bisa mengontrol semua itu, kita bisa menyembuhkan penyakit kita. Misalnya kita mencari hal yang positif, atau kita bisa, misalnya kita nggak punya teman, kita bisa curhat sama Tuhan, kita cerita waktu kesah kita bagaimana. Mungkin itu bisa mengurangi, dan juga kita bisa mencari hal positif lainnya seperti olahraga, terus mencari relasi-relasi lainnya. Misalnya kita healing atau panjat tebing, atau yang sekarang lagi tren itu lagi naik gunung, dan juga lakukan hobi-hobi kita yang bisa membuat kita lupa, walaupun tidak sebenarnya lupa, tapi bisa mengurangi penyakit yang kita pikirin. Apapun itu yang bisa membuat kita kepikiran, kita lampiaskan dengan hal-hal yang positif. Kita juga tidak bisa mengejudge orang yang melampiaskan sakitnya mereka, misalnya minum-minum, mabuk-mabukan, klub, atau apapun itu. Kita tidak bisa ngejudge karena cara pelampiasan orang beda-beda. Tetapi kita sebagai Kristen, kalau misalnya kita mempunyai teman yang seperti itu, kita bantu, kita dorong dia, kita tarik dia dari kegelapan, kita tanyain, walaupun kita tidak bisa sepenuhnya membantu, kita tanyain ada masalah apa. Mungkin kita bisa menjadi pendengar yang baik, walaupun kita bukan penasehat yang baik, tapi kita bisa lah menjadi penolong bagi dia, ya walaupun tidak bisa sepenuhnya gitu. Dan kita sebagai orang Kristen itu harus bisa mencerminkan bagaimana kita sebagai orang Kristen menghadapi badai kita. Kita harus berpegang teguh pada iman kita, jangan sampai goyah. Kemudian juga selalu percaya setiap proses yang kita lalui, mau sehebat atau mau seberat apapun cobaan yang kita hadapi, percayalah kita tuh bersama Tuhan, dan apapun yang kita lalui itu Tuhan udah menyiapkan hal yang terbaik di depan sana. Dan kita harus bisa bersabar dan kuatkan bagi kita sendiri bahwa untuk menghadapi tantangan yang akan datang itu serahkan semua kepada Tuhan, dan kita juga berusaha bagaimana untuk melewati semuanya. Pasti semuanya tidak akan sia-sia. Oke, sekian, terima kasih, bye bye. When you were in your lowest moment and you were alone, I did not turn my face from you. I saw you.